Pemirsa Bali TV, berjumpa kembali bersama saya Winata dalam program Bali Postok, dan kali ini saya berada di Sekretariat KPU Kabupaten Badung, dan seperti kita ketahui bersama akan juga melaksanakan Pilkada serentak di bulan Desember 2020. Kita akan mewawancarai Pak Ketua KPU Badung, Bapak Wayan Semaracipto. Om Swastiastu Pak Ketua. Bagaimana kabar, sehat ya? Astungkaro sehat, harus selalu sehat. Harus semangat walaupun di tengah COVID mempersiapkan. Yeah. Mungkin bisa disampaikan kepada pemirsa berkaitan dengan persiapan-persiapan yang sudah tahapan-tahapan dari pelaksanaan Pilkada serentak seperti apa, mulainya sejak kapan, dan mungkin saat ini sedang dalam tahap apa saja. Ya, untuk kita di Badung, kalau berbicara dari awal, ini kan dimulai dengan penandatanganan NPHD. Nah, kita di Badung, Astungkaro itu disetujui oleh pemerintah daerah sebesar 29,2 miliar tanpa ada revisi. Jadi semua yang kita ajukan itu disetujui oleh pemerintah daerah, sehingga dalam perjalanan kami di awal itu sudah langsung menggeber beberapa pola sosialisasi. Jadi sosialisasi yang kita lakukan dengan membuat program, satu, kita membuat konser on the track. Jadi kita menyasar ke sekolah-sekolah, kita bawa truknya, di atas truk kita buatkan konser mini. Nah, kemudian juga menyasar ke beberapa pasar tradisional dengan adanya pementasan Bondres. Nah, ini juga yang kita lakukan di Badung, sehingga kita berharap bahwa nanti tingkat partisipasi pemilih di Badung itu meningkat. Yang kita lakukan kemarin di pemilu 2019 itu ada peningkatan hampir 10% dari jumlah partisipasi yang ada, yang awalnya 78% menjadi 87,22%. Harapan kita di Pilkada Badung ini itu paling tidak yang awalnya 2015 lalu partisipasi hanya 68%, kami memasang target 80%. 80% ya? Ya, jadi meskipun kemudian di masa pandemi ini, nah ini yang unik, terakhir ada pertemuan daring dipimpin oleh Kemendagri, itu pertanggal 5 Juni, beliau mencontohkan pelaksanaan pemilihan kepala daerah atau pemilu di Korea Selatan. Nah, di sana ternyata meskipun pemilu dilaksanakan selama masa pandemi, itu tingkat partisipasi pemilihnya meningkat. Malah meningkat ya? Malah meningkat. Nah, tentu ini menjadi pemantik lah bahwa tentu walaupun pelaksanaan pemilihan serentak ini dilaksanakan di masa pandemi, yaitu nanti di 9 Desember 2020, kita harus selalu berpikir optimis bahwasanya tingkat partisipasi pemilih pasti juga meningkat. Oke, baik. Tadi disebutkan ada sosialisasi. Apakah ada perubahan konsep sosialisasi ketika masa pandemi ini? Ya. Apakah tetap misalnya tadi ada Bondres atau apa? Ya, tentu saja kemudian ini membuat kami harus membuat inovasi-inovasi begitu Pak Winanto ya. Jadi kalau kemarin kita lebih mengarahkan kepada proses tatap muka, tetapi sekarang dengan di masa pandemi ini memang diatur segala sesuatu mengikuti standar protokol COVID-nya. Jadi lebih banyak kayak kemarin kita bekerja sama dengan sahabat Literasika. Literasika kita itu kita kemudian membuat webinar. Nah, ini sasarannya di samping anak-anak muda juga, kalangan milenial, juga masyarakat-masyarakat yang meskipun mereka tetap ada di rumah gitu ya, himbauannya ada di rumah lebih banyak, ini tetap terinformasikan tahapan-tahapan khususnya pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Badung ini. Nah, tentu sosialisasi ke depan, kita juga kemarin salah satu program kita adalah lomba vlog. Jadi nge-vlog, jadi kita melibatkan sekolah-sekolah juga. Itu sudah ada pemenangnya, kita sampaikan. Nah, ke depan juga model-model ini kita akan lakukan dengan membuat video-video pendek. Nah, ini yang merubah sedikit pola sosialisasi kita, lebih banyak menggunakan media daring, pertemuan-pertemuan virtual begitu. Lebih banyak membuat konten-konten yang menarik dengan membuat video-video pendek. Baik, kalau misalnya kita bicara tentang keberadaan TPS, kan karena masa pandemi juga ini ada ketentuan, kalau dulu ada 400 pemilih TPS. Nah, di Badung berapa TPS jadinya setelah ada katakanlah rasionalisasi berkait dengan pandemi, berapa TPS ya? Ya, yang awalnya kita 600 TPS dengan maksimal 800 pemilih, sekarang ini di Badung terdapat 1069 TPS. Jadi ada penambahan yang sangat signifikan mencapai 469 TPS, sehingga ini berdampak juga kepada penambahan biaya. Nah, Astungkaro yang seperti kami sampaikan tadi Pak Winanto bahwa kita di Badung ini anggaran kita buatkan optimal. Nah, pola optimal sehingga untuk pembiayaan honorarium petugas di KPPS itu semua tercover. Termasuk pengadaan APD-nya. Jadi masker, ya betul, ya. Makanya Astungkaro ya kita bisa menyisir dari itu
jadi melakukan optimalisasi bahasanya dari anggaran yang kita punya. Jadi anggaran awal itu tidak ada perubahan, ada penambahan itu Tidak ada. Walaupun ada penambahan TPS. Betul. Berarti kita bisa menyisir dari beberapa, misal contoh ketika awal kita menyediakan perjalanan dinas 1,3 miliar. Nah, sekarang hanya 300 juta saja karena gitu. pasti tidak ada BIMTEK keluar daerah dan lain sebagainya dengan situasi seperti ini. Gitu. Jadi anggaran yang semula diajukan sebelum ada pandemi dan sesudah ada pandemi tetap ya? Ya, Tidak ada persoalan, semua sudah Ya, Astungkara dengan pola kita membuat pola maksimal awalnya yang tentu banyak ya dibandingkan dengan kabupaten yang lain, tetapi hikmahnya kita dapatkan di masa pandemi ini begitu. Jadi tidak ada penambahan. Jadi aman ya kalau Aman, soal aman. anggarannya. Okay. Ya tadi berkaitan dengan APD juga. Nanti APD apa saja yang karena kan kita tidak berharap nanti kalau misalnya TPS justru jadi klaster-klaster baru gitu ya. Betul. Apakah sudah disiapkan pola-pola protap kemudian alat APD apa saja yang diperlukan untuk petugas penyelenggara pemilu di Ya, contoh yang terdekat ini Pak Winato, kita merekrut pemutahiran data pemilih. Jadi mulai mereka akan bertugas mulai tanggal 15 Juli hingga 13 Agustus. Nah, petugas-petugas ini akan melakukan coklit yang langsung menyasar ke pemilih-pemilih. Nah, tentu kami tidak ingin dan jangan sampai kemudian petugas-petugas kami dipersepsikan di image masyarakat itu sebagai agen penyebar virus. Nah, dalam hal ini APD yang kita lengkapi adalah satu face shield-nya, masker itu, kemudian hand sanitizer. Dan kemudian nanti di PPK, di kecamatan, di desa, bahkan nanti di TPS itu ada standarisasinya juga. Paling tidak ada masker, hand sanitizer, dan juga bahkan termogan untuk mengukur suhu pemilih. Oh, di Ya, KPPS di ada? TPS, Di TPS, ya, di betul. TPS ada juga nanti. Ya. Apakah itu sudah diperhitungkan? Sudah kita cover juga. Jadi Astungkara dengan biaya yang berarti kita akan punya, ada 1000 sekian ya, termogan. 1069 termogan kalau nanti ada penyediaan di TPS-nya. Yang sekarang ini khusus yang tadi sudah dilihat di kantor sudah ada ya. Kemudian di masing-masing kecamatan dan di masing-masing desa kelurahan. Ya. Sebanyak 62 desa. Ya, mungkin selama ini ada persoalan ya, ada kendala-kendala yang dihadapi dalam persiapan ini karena kali konteksnya ini pandemi kan ada perbedaan-perbedaan dari situasi normal gitu ya. Gimana? Ya, tentu yang paling mendasar adalah berkaitan dengan pola sosialisasi dan BIMTEK dengan penyelenggara Pak Winato. Yang biasanya ketika kita menyampaikan proses pelantikan, usahanya langsung kita BIMTEK begitu, langsung ada tanya jawab. Bisa berkumpul gitu ya di lapangan. Sekarang nggak bisa begitu. Betul, artinya kan lebih sebenarnya kita kebiasaan ya selama ini begitu ada wawancara, kemudian ada pembicaranya, kita langsung bisa bertanya. Sekarang ini dengan media virtual, kemudian itu juga bergantung dengan sinyal. Nah, jadi ada jaringan internet maksudnya. Betul, jaringan internetnya. Jadi penyampaian kadang-kadang terputus-putus. Nah, ini yang membutuhkan penguatan-penguatan dan strategi-strategi, tidak bisa sekali dua kali dilaksanakan, tapi harus beberapa kali. Gitu. Jadi itu yang jadi persoalan. Betul. Nah, kalau misalnya Badung ini kan daerahnya topografi juga agak berbeda gitu ya. Ada di ujung utara, ada di ujung selatan. Mungkin yang di ujung utara itu jaringan internetnya sudah diperhitungkan. Nah, kalau khusus di Badung, Astungkara dari pemetaan kami setelah meminta data dari masing-masing kecamatan maupun desa sebadung, Astungkara ini semua jaringan internetnya tercover dan ya. Sangat bagus sekali. Nah, cuma kan kadang-kadang situasi itu berubah ya, ada yang kalau di masing-masing kantor desanya itu aman. Aman. Nah, ini yang menyebabkan kita memudahkan termasuk hari ini. Hari ini dari KPU Provinsi Bali mengadakan ngopi bareng begitu dengan mengundang KPU dan juga petugas di masing-masing kecamatan se-Bali. Nah, untuk memastikan satu juga jaringan tadi. Jadi paling tidak ke depan dengan pola-pola virtual ini, rapat-rapat virtual itu tidak ada kendala karena jaringan sudah bagus. Kemudian BIMTEK tetap bisa dilaksanakan di kantor-kantor desa kelurahan, tetapi tetap memperhatikan standar COVID yang ada. Baik, kita bicara tentang persoalan tahapan. Tadi kita akan di Badung akan ada pemutahiran data pemilih. Itu yang terdekat ya. Betul. Mungkin setelah itu mungkin pencalonan itu mulai kapan? Kemudian kampanyenya mulai kapan? Ya, pemutaran data pemilih kita mulai sudah 24 Juni untuk perekrutan petugasnya, kemudian masa tugas mereka dari 15 Juli sampai 13 Agustus. Kemudian tahapan pendaftaran calonnya itu tanggal 4 sampai 6 September. 4-6 September ya, sudah muncul calon-calon. 4 sampai 6 September itu pendaftaran calon. Kemudian tanggal 23 September adalah penetapan pasangan calon. Tanggal 24-nya adalah pengundian nomor urut.
masa kampanye 26 September sampai 5 Desember dan hari H-nya adalah 9 Desember. Berarti kampanye berapa hari berarti? Itu 71 hari. 71 hari. 71 hari. Dan juga akan ada perbedaan konsep kampanye yang dilaksanakan. Betul. Tidak boleh ada pertemuan massa lagi seperti itu ya? Nah ini peraturan KPU-nya masih dalam bentuk draft. Jadi uji publik per 6 Juni, tapi bahasan di sana masih mengatur rapat umum, tatap muka masih diatur, tetapi bahasanya tetap memperhatikan protokol COVID kesehatan. Dan kemudian diarahkan lebih banyak menggunakan di studio TV dan lain sebagainya. Jadi diarahkan kepada pertemuan-pertemuan virtual lah. Virtual ya, begitu. tidak jadi pertemuan secara fisik. Betul. Berarti di 20 September itu sudah pencalonan. Tidak ada lagi pencalonan ini ya, perseorang nggak ada lagi ya? Kita Astungkaros tidak ada. Tidak ada ya. Ya, Jadi karena tinggal sudah dari belum partai masanya. politik saja. Betul. Partai Betul. politik. Itu akan muncul di nanti sekitar Di tanggal 4 sampai 6 September. 6 September. Itu mungkin baru mulai situasi agak sedikit menghangat gitu ya. Ya. Pencalonan. Tapi saya kira KPU sudah mempersiapkan ya segala prosedur. Ya, di dalam standar prosedur berkaitan dengan masa pendaftaran calon pun harus memenuhi standar COVID-nya. Jadi kita juga sudah siapkan beberapa standarnya seperti disinfektan, kemudian. Tapi tidak akan ada boleh lagi mungkin calon ke sini diantar oleh sekian ribu Betul. massa gitu nggak boleh. Jadi di sana diatur mengenai jumlah massa, jadi maksimal 20 orang. 20 orang. Nah, Jadi nggak boleh bawa belaganjo, Ya. gitu nggak boleh ya, baik. ya situasinya begitu sekarang Pak Winoto. Baik, mungkin sebagai closing statement dari Pak Ketua, apa yang mungkin disampaikan kepada masyarakat Bandung, terutama juga partai politik ya, berkaitan dengan pesta kegiatan demokrasi nanti di Oke. Desember. Terima kasih. Jadi Bali TV sudah berkenan bekerja sama dengan kami dalam rangka turut serta mensukseskan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Badung 9 Desember 2020 mendatang. Kami selaku Ketua KPU Kabupaten Badung berharap mohon bantuan dan kerjasamanya. Kedatangan para pemilih nanti tanggal 9 Desember 2020 sangat menentukan masa depan Badung ke depan. Dan tentu yang terpenting adalah tetap jaga kesehatan. Pemilih sehat, negara kuat. Terima kasih Pak Ketua. Targetnya berapa partisipasi pemilih? Kita targetnya 80%. 80%. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa tercapai. Terima kasih. Tetap semangat, dan demikian tadi wawancara saya dengan Ketua KPU Badung Bapak Wayan Semara Cipta. Dan kita tentu berharap Bandung ini dalam suasana yang tetap kondusif di tengah pandemi ini, pesta demokrasi atau kegiatan demokrasi ini bisa berjalan dengan baik. Dan kita tetap sehat, tetap bisa menjalankan demokrasi sebaik-baiknya. Demikian Bali Post Talk saya hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Selalu saya tutup dengan semoga badai ini segera berlalu. Sampai jumpa di Bali Post Talk berikutnya.